Selamat pagi, Mas. Oke, kita mulai saja, udah jam 9, biar segera lanjut kegiatan yang lain nanti ya. Oke, jadi minggu lalu bahas apa dengan Prof. Rudi ya? Halo, apakah udah pada tune in sama Webex-nya? Minggu lalu bahas apa dengan Prof. Rudi ya? Tentang paradigma pengelolaan hutan, Mas. Oke, paradigmanya apa aja, masih ingat? Yang timber extraction, timber management, forest research management, sama forest ecosystem management. Forest apa? Research and management, sama yang terakhir yang forest ecosystem. Oke. Ya, itu berarti sebenarnya kita kilas balik sama mata kuliah MSTH juga ya, cara pandang kelestarian, kemudian sejarahnya pengelolaan itu ya. Kemarin ada yang ikut demo? Nggak ada ya? Pada kuliah sibuk emang. Ya kalau mau demo emang kudu bolos biasanya. Jadi lanjut dari pertemuan kemarin, kita hari ini bahas, kita akan cerita-cerita tentang sejarah pengelolaan hutan. Tapi nggak sejarah juga sih, sebenarnya itu lebih ke analisa bagaimana alokasi lahan dan kawasan hutan di Indonesia itu seperti apa gitu. Share konten Microsoft PowerPoint. Ini sih. Oke, kita mulai. Bisa dilihat ya. Yuk, kok langsung terakhir. Sebentar. Nah, jadi bisa didengar? Saya coba absen. Samantha Stacy Saputra. Iya. Kemarin kalau timber management itu maksudnya seperti apa? Paradigma timber management itu kemarin. Jadi manajemennya terfokus ke kayu aja sih, Mas, nggak secara keseluruhan. Oke. Kaisar Argo Satria Pamungkas ada? Ada. Ini pertanyaan klasik, saya mau nanya. Kawasan hutan di Indonesia luasnya berapa? Berdasar kementerian berapa? Berapa? 7 juta. Itu dari mana kira-kira dapat 7 juta? Apa? Kawasan hutan di Indonesia gitu. Jadi menurut datanya ya pemerintah, datanya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Itu berapa kawasan hutannya kita? Nah, ya 120 juta. Oke. Nah, hari ini kita akan mencoba cerita-cerita kilas balik bagaimana sih kita tiba-tiba punya kawasan hutan 120 juta hektar itu. Jadi pertama kita mulai dengan mana nih? Next. Masih ingat bukan mata kuliah,
Kalian kuliah lapangan tahun berapa? Setahun lalu, 2 tahun lalu? Ini semester berapa ini sekarang? 5, Mas. 5, berarti udah setahun lalu ya kuliah lapangan ya? Iya. Kuliah lapangan yang materi tata batas yang isi siapa? Masa udah lupa yang isi siapa? Arif, Mbak mana? Bekti, Mas. Arif Budi Nugraha, Mbak Bekti ya? Sama Pak Wahyu nggak? Nggak ya, Mbak Bekti aja. Biasa, Mas. Oke, jadi kalau kata Mbak Bekti, sebentar. Aku mau tanya apa aja, lupa saya. Jadi di bagian tata batas mungkin masih ingat kalau kok KL sih? Sorry. PIK, praktek PIK, tata batas ya PIK ya. Nah, di PIK tata batas masih ingat ya, kita itu punya kawasan hutan sama kawasan non-hutan atau APL. Jadi PIK di Wanagama ya. Ya, di Wanagama. Jadi biasanya posnya deketan sama daerahnya hutan rakyat. Kawasannya hutan rakyat. Nah, di sini itu kita mulai dengan pemahaman Indonesia ini unik karena dalam meregulasi kawasan daratannya itu ada 2 peraturan yang ada. Jadi satu ada yang namanya Basic Agrarian Law, Undang-Undang Dasar Agraria, dan nanti ada namanya Undang-Undang Dasar Kehutanan. Nah, pertama coba kita lihat dulu secara sejarahnya. Basic Agrarian Law itu land use and allocation were initially guided by BAL number 5 1960. Jadi pada tahun 60 itu sudah diluncurkan Undang-Undang Dasar Agraria which recognize clear separation between state and private ownership. Nah, itu. Nah, ini jadi dia intinya secara garis besar memisahkan kepemilikan negara sama kepemilikan privat. Tapi pada dasarnya Undang-Undang Dasar Agraria ini dia akan menyasar semua lahan yang ada di Indonesia gitu. Nah, pada zaman dulu itu tahun nomor 5 tahun 60 ini undang-undang ini meskipun dia clear ada kawasan negara dan kawasan yang milik privat itu dalam artian milik pribadi ya. Undang-undang ini recognize customary law, concepts and institution. Jadi ternyata pada zaman dulu tuh sudah ada ibaratnya di pasalnya tuh sudah mengakui adanya customary land law. Jadi di sini ada hak menguasai dari negara tersebut di pasal 2 di sini ya, dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat hukum adat. Dan yang penting tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Nah, jadi zaman dulu tuh bahkan adat tuh udah diakui gitu ya. Jadi implikasinya apa? Implikasinya ya ada lahan adat gitu. Jadi dulu itu setidaknya tahun 60 ada 3 kawasan hutan menurut kepemilikannya. Penguasaan lah ya. State, perorangan, kemudian ada adat. Jadi gitu, awalnya ada itu. Tapi kemudian setelah tahun 67, jadi kan Undang-Undang Agraria ini envision, jadi dia ditujukan sebagai undang-undang payung untuk pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, termasuk di forest sector. Jadi pada dasarnya awalnya tuh Undang-Undang 560 ini juga mengatur apa yang harusnya di sektor kehutanan itu harusnya seperti apa gitu. Namun kenyataannya undang-undang ini tuh ibaratnya implementasinya masih belum clear gitu ya. Sehingga akhirnya ada yang namanya sectoral laws. Jadi ada Undang-Undang Dasar Kehutanan tahun nomor 5 tahun 67.
di mana ini pada dasarnya bertentangan dengan spiritnya si Undang-Undang Dasar Agraria. Kalau dilihat di sini nih ya, kelihatan tulisannya pasal 4. Ini Undang-Undang 567, Undang-Undang Dasar Kehutanan Nomor 5 Tahun 67. Sesuai dengan peruntukannya, Menteri menetapkan kawasan hutan, yaitu wilayah yang berhutan yang perlu dipertahankan sebagai hutan tetap, wilayah tidak berhutan yang perlu dihutankan kembali dan dipertahankan sebagai hutan tetap. Terus di sini, hutan yang berada di dalam kawasan hutan adalah hutan tetap. Hutan yang berada di luar kawasan hutan namanya hutan cadangan. Hutan yang ada di luar kawasan hutan dan bukan hutan cadangan adalah hutan lainnya. Artinya di sini tuh Undang-Undang 567 tuh pada saat itu ya super power sekali, overpower gitu ya, OP banget gitu. Dia harusnya di bawahnya payung hukumnya U560, tapi ternyata dia tuh dari pasal ini kan dia nyaplok kuasanya si U560 gitu. Kawasan hutan punya saya, kawasan non hutan itu hutan cadangan nanti akan kita hutankan kembali. Kawasan hutan di luar hutan kawasan yang nggak bentuk hutan tapi di luar hutan cadangan itu hutan lainnya gitu. Jadi intinya kayak semua daratannya Indonesia tuh mau diklaim sebagai kawasan hutan gitu. Jadi pada saat itu undang-undang ini tuh bertentangan gitu. Ibaratnya harusnya kan kita manut sama yang agraria law. Tapi ternyata kita punya sektoral yang overpower gitu. Dia bahkan bisa berkonflik sama BAL ini. Tapi pada saat itu ternyata sebenarnya tidak hanya Undang-Undang Dasar Kehutanan gitu. Ternyata sektor lain pun iya. Jadi ada tentang mining, oil and natural gas, resettlement, jadi kayak pemukiman, transmigrasi, terus pertanian dan perikanan. Ternyata itu juga secara sektoral itu banyak yang ibaratnya dia main klaim sendiri. Nah, jadi dari dulu itu isu sektoral ini menjadi isu yang sering jadi ya PR sampai sekarang gitu ya. Pasti ada ego-ego sektoral gitu. Nah, seperti yang sekarang kita lihat, ini ada Omnibus Law, kalau kemarin ada yang ikut demo, tapi jangan ikut bakar-bakar, katanya oknum sih ya. Nah, ini kan sebenarnya salah satu usaha pemerintah untuk lagi-lagi ada payung hukum satu yang bisa biar nanti integrasi sinerginya dengan sektoral ini bisa nyatu gitu, nggak kayak gini gitu. Kita atur terus nanti di bawah di masing-masing sektoral itu punya payung sendiri yang bertentangan sama atasnya. Nah sebenarnya kan Omnibus Law ini diarahkannya juga seperti itu gitu. Nah jadi sejarahnya Indonesia tuh menarik ya. Kalau di luar negeri itu hanya satu undang-undang yang ngatur semua agraria, jadi kayak lahannya itu ada undang-undang agraria gitu. Tapi kita enggak, ada undang-undang agraria untuk kawasan APL, areal penggunaan lain, bahasanya kita tuh non kehutanan ya, areal non kehutanan, jadi enggak ada hutannya ibaratnya, bukan enggak ada hutan, pokoknya bukan kawasan hutan gitu ya. Tapi satunya ada juga Undang-Undang Dasar Kehutanan yang kalau sekarang UU 4199 ya, yang ngatur itu mengatur untuk kawasan hutan gitu. Jadi kita tuh punya dua undang-undang gitu. Jadi kalau misalkan contoh kasusnya nih ya, misal kalau masih ingat kan kita ada izin pinjam pakai, ada izin tukar menukar kawasan gitu ya. Jadi kita mau nambang di kawasan hutan, ngajuin izinnya kemana? Ke KLHK, menarik kan? Terus kita misalnya mau buka perkebunan di kawasan hutan, izinnya ke KLHK. Nah ini kan sebenarnya jadinya tuh dalam konsep perencanaan kita itu sulit terintegrasi sama secara makro, secara nasionalnya. Karena kayak kita punya guidance sendiri, ya guidance itu kan biofisik dan lain sebagainya itu. Nah jadi intinya kalau secara politik, secara policy gitu ya, ini perlu difahami kalau kita pada awal-awalnya itu kita punya emang konflik sektoral. Kehutanan ini relatively sukanya memang balelo, kayak kita tuh memang dominan gitu. Sampai sekarang tuh sulit diatur gitu. Ya sulit diaturnya terserah alasannya karena kita memang purely emang kita moral tentang lingkungan gitu ya, atau yang lain sebenarnya. Nah itu
kita itu out of context, tapi kira-kira seperti itu. Kemudian dalam perkembangannya, kan Kementerian LHK ini tentunya ketika ingin klaim kawasan-kawasan hutan, nah kawasan hutan ini perlu dipahami dulu ya. Nah kan ketika tata batas mungkin masih ingat prosesnya itu dalam pengukuhan kawasan hutan. Pertama kan ditunjuk, oh itu dilihat dari biofisiknya, ini hutan nih di atas peta ya. Ini misalnya warnanya hijau, tutupan sekian hutan gitu. Terus setelah ditunjuk itu kan ditata batas. Setelah ditata batas itu kan perlu kesepakatan dengan para pihak. Kemudian baru ditetapkan pakai SK. Nah, selesailah itu proses pengukuhan. Nah, tahun 2012 itu saya nggak tahu data sekarang seperti apa ya. Mungkin bisa dicarikan. Itu kita itu ternyata kawasan yang selesai dikukuhkan tuh baru sekian, nggak nyampe 15% 2012 ya. Itu jadi salah satu agenda kebijakannya SBY dan Jokowi kemudian selanjutnya. Yang sekarang saya belum tahu progresnya sejauh apa kawasan hutan itu. Jadi makanya kawasan hutan tuh sering sekali ada konflik gitu ya, karena kayak belum clear tata batasnya itu, belum dikukuhkan lah, jadi belum semuanya ngerti itu kawasan hutan gitu. Ya makanya kan kayak PAL ada yang bisa dicabut dan lain sebagainya. Nah ini tata caranya kita kementerian dalam mengukuhkan kawasan hutan ini dulu awalnya caranya begini, TGHK, tata guna hutan kesepakatan, ya ini TGHK, overcoming cross sectoral planning problem. Nah jadi dia bilangnya sih berbasis konsensus ya, konsensus base. Jadi intinya ini spesifiknya dia establish forest estate, jadi kayak hutan-hutan produksi. Jadi dia nunjuk nih, ini untuk hutan produksi sebenarnya sama aja, dia klaim sendiri walaupun dia bilang arahnya adalah untuk forest estate gitu ya, hutan-hutan produksi. Jadi untuk produksi, jadi kan kalau masih ingat kita punya hutan produksi berapa? 60 juta hektar, 67 atau 69 malah, artinya lebih dari separuhnya kawasan hutan kita tuh produksi. Nah itu jadi kayak itu kan sudah sebenarnya menunjuk itu tuh kan juga tentu berdasar biofisik, dan itu dijadikan justifikasinya. Padahal ada banyak faktor lain, misalnya ada masyarakatnya yang misal tidak cocok kalau di situ dijadiin hutan produksi, atau ada fungsi ekonomi lain yang misalnya bisa dikembangkan di situ dan lain sebagainya gitu. Nah jadi sebenarnya TGHK ini disebut informal artinya tidak terlihat ya, secara nggak formal, tidak terstate gitu ya, untuk memastikan state control terutama KLHK, jadi menguasai kawasan hutan dan memfasilitasi large scale commercial logging and forest conversion. Jadi zaman dulu mungkin teman-teman bisa googling dikit di tulisan saya di The Conversation itu. Jadi zaman tahun 60-an sampai 80-an tuh kan kita sangat meningkat ekspor kayunya itu. Ya salah satunya kebijakan-kebijakan ini gitu. Jadi kayak nunjuk ini kawasan hutan jadikan hutan produksi, yang hutan alam ditebangin ditebangin diekspor gitu ya. Nah itu kan salah satu kebijakan-kebijakan yang intinya untuk memfasilitasi itu. Salah satunya TGHK ini. Formalnya overcoming cross sectoral planning problem, jadi ada sektor lain gitu, tapi ternyata enggak. Itu jadi kayak dia menjustifikasi diri sendiri, kayak ini untuk hutan produksi 69 yang berbasis biasanya biofisik. Nah ini biofisiknya ini ya, mata kuliahnya apa mungkin pada ingat atau enggak ya. Jadi kan kita punya 3 fungsi hutan ya biasanya, ada hutan lindung, konservasi, dan produksi. Produksi aja ada produksi tetap dan produksi konversi HPK ya. Nah jadi pertama ada tata cara penetapan hutan lindung. Biasanya dibaginya cuma 2 ya. Lindung dan produksi ini berdasar apa? Biofisik. Biofisiknya apa? Ini. Mana? Kok belum saya lihat. Nah ini, kelerengan, jenis tanah, curah hujan. Nah itu biofisiknya ya. Terus kalau kawasan konservasi biasanya ada nilai-nilai konservasi penting, biasanya ya NKT, ada HCV-nya kalau sekarang. Jadi kayak misal ada elang Jawanya, ada ekosistem savana, misalnya kalau kayak di Baluran gitu.
sehingga dia ditunjuk sebagai kawasan konservasi karena punya nilai konservasi penting lah gitu. Kan kalau di sini ada KSA, ada KPA. KSA tuh relatifly lebih ketat lagi. Jadi ada Suaka Marga Satwa sama Cagar Alam, masih inget ya? Jadi kayak kalau Suaka Marga Satwa dan Cagar Alam ini nggak boleh masuk kecuali kepentingannya untuk riset gitu. Jadi sama sekali ibaratnya ada pohon jatuh kudunya dibiarin. Nah, itu preservasi ya. Jadi di situ kalau bahasa Inggrisnya preservation area. Kalau konservasi itu masih ada ibaratnya intervensi manusia lah ya. Jadi kalau di KPA, kawasan pelestarian alam, bahasa Inggrisnya kan conservation area gitu ya. Itu aku mau apa tadi? Jadi contohnya kayak Taman Nasional. Gitu. Taman Nasional kan boleh masuk, masih ada zona pemanfaatan tuh. Bahkan untuk masyarakat kadang masih ada desa-desa yang di dalam kawasan konservasi itu saya lupa namanya. Ada yang ingat nggak? Misalnya ada kawasan enclave ya itu. Nah, itu kan masih ada, masih kadang-kadang boleh ada manusia di dalamnya. Tapi kalau cagar alam itu relatifly sangat rigid, cagar alam atau Suaka Marga Satwa gitu. Nah, itu kan kita tetapkan tuh. Itu kan berdasarkan apa sainsnya? Sainsnya kehutanan ya. Kayak biofisik gitu. Kalau konservasi gitu ya kira-kira. Nah, kemudian yang untuk produksi dan lindung itu tadi dibaginya itu kelerengan, curah hujan, sama jenis tanah. Kita sedikit review. Nah, ini ya. Hutan konservasi, luas konservasi kita 22 juta, itu yang di darat, belum yang konservasi laut ya. Kayak Bunakan dan lain sebagainya itu ada luas juga. Intinya punya ciri khas tertentu, fungsi pokoknya pengawetan flora fauna 3P. Ya ini anak-anak KST harusnya khatam ya. Ada yang pernah ke atas, yang ke atas itu foto atas adalah di di Semeru itu. Semeru itu Ranu Kumbolo. Nah, ya, yang tengah itu di Baluran, jadi katanya Africa of the Java. Terus yang bawah ini di Cagar Alam Pulau Sempu. Nah, ini dua-duanya Baluran juga Taman Nasional, jadi bisa lihat kebo. Kebo banyaknya. Kalau lihat banteng jarang, susah nyari. Nah, itu Cagar Alam yang bawah, Cagar Alam Sempu itu juga udah relatively ibaratnya banyak penyimpangan, harusnya nggak boleh masuk. Di situ malah saya wisata tenda gitu ya, bertenda gitu. Harusnya nggak boleh gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa masuk ke sana, itu biasanya buat pendidikan dan penelitian. Jadi dulu pernah zaman saya dapat surat simaksinya, bukan simaksi berarti, ya. Pokoknya masuk kawasan cagar alamnya itu kan untuk saya pas itu untuk jelajah konservasi ya kalau acara KSTH ya. Nah, saya dulu pernah ikutan karena open juga ya buat jurusan lain. Nah, itu kita boleh masuk, tapi kalau mau buat main doang nggak boleh gitu. Tapi kan makanya jadi anak kehutanan tuh ada untungnya. Kadang-kadang kita bisa KKN jauh-jauh sampai atau prakteknya, dulu saya prakteknya saya nggak ikut sih, tapi kakak kelas saya, kakak angkatan tuh di Meru Berdiri bisa main ke sana. Bagus tuh, bisa ke Alas Purwo. Tapi hati-hati banyak demit juga di sana. Nah, itu kan sebenarnya kudu kalian juga udah ke Alas Purwo ya. Jadi bisa dinikmati itu, kita jalan-jalan untuk pendidikan sekaligus buat piknik. Saya pas yang ke Semeru itu, saya kan kita inventarisasi konservasi kadang-kadang. Invent air, invent apa gitu. Jadi masuk belusuk-belusuk, dikira nyasar, padahal memang kita lagi lakuin praktek gitu ya. Gitu. Kemudian ada hutan lindung. Nah, ini sebenarnya kan menarik ya. Ini harusnya kalian kaji. Hutan lindung sama konservasi itu bedanya apa gitu. Hutan yang memiliki fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan. Emang hutan lain nggak ada? Kan ada ya sebenarnya. Nah, makanya hutan lindung ini, kalau kalian lihat yang Omnibus Law, jadi kan ada klausul kita boleh memanfaatkan kawasan di hutan lindung. Nah, ini saya tidak tahu untuk baik atau buruk. Karena kenyataannya di lapangan itu nih, kayak hutan pinus Mangunan. Itu pohonnya pinus gitu. Nah, pinus kira-kira untuk pencegahan erosi dan lain sebagainya itu cocok apa enggak misalnya. Jadi makanya kita tuh kadang sudah nggak konsisten gitu. Kita bilang mau hutan lindung, tapi hutan lindungnya juga
pinus, sejenis gitu. Sejenis itu kan kalau dari perspektif kehutanan itu kebun gitu. Kayak kita kemarin kalau dengerin ada kebun jati, apa ya, kalau kemarin dengerin webinarnya Desa Talis yang kemarin persis. Kalau satu jenis tuh bilangnya kebun gitu. Nah ini kan juga sama nih, kan hutan pinus itu bisa jadi kebun pinus gitu-gitu. Nah jadi hutan lindung ini kalau secara undang-undang ini judulnya tuh artinya punya fungsi pokok, padahal semuanya juga punya ya sebenarnya. Tapi biasanya hutan lindung ini dia dijaga karena misalnya kalau nggak ada pohonnya erosi gitu. Jadi biasanya dia tanahnya lebih fragile, lebih rapuh gitu ya. Kemudian kelerengannya biasanya juga curam, jadi sulit diakses, sulit untuk diutilisasi jadinya gitu. Jadi plotin sebagai hutan lindung. Nah ini makanya menurut saya juga mungkin saja biar apa namanya deadlock ini ya deadlock ya, karena kita nggak bisa ngapa-ngapain hutan lindung dengan argumen seperti itu, padahal belum tentu juga hutan lindung tuh melindungi erosi gitu. Kadang-kadang ya emang itu monggo bisa dilihat kalau misalnya hutan lindungnya bukan dirusak sih ya, dimanfaatkan dengan secara terbatas gitu, membuka ya usaha-usaha lain. Tapi ya dia kan tetap sebenarnya kayak di Mangunan, dia kan ada aktivitas wisatanya pun juga dibatasi sekali tuh. Kayak gitu aja sering dimarahin sama LSM katanya. Hutan lindung ya. Nah, jadi kan banyak hutan lindung yang ya saya nggak tahu apakah hutan lindung ini sama sekali nggak boleh diapa-apain. Tapi kalau undang-undang ada, dia boleh ada zona pemanfaatannya, bahkan masih dibatasi di zona pemanfaatan 15% apa berapa ya, 10%, lupa saya. Gitu, jadi mungkin saja omnibus ini juga salah satu bentuk pendekonstruk powernya orang kehutanan gitu. Biar nggak kaku-kaku banget gitu. Ya, karena kan biasanya gini, kan kita bilang hutan lestari masyarakat sejahtera, tapi kenyataannya kalau hutannya lestari masyarakatnya malah tidak sejahtera karena nggak tahu akses sumber daya yang di sebelahnya dekatnya itu seperti apa gitu. Ini teman-teman kalau ada yang mau komentar silakan bisa raise hand atau bisa langsung di chat aja ya. Itu luasnya kita 30 juta hektar tuh, 30 juta buat hutan lindung sendiri. Selain hutan produksi ini ada 68. Total luas kita 120,773. 120,6 katanya kalau di bukunya KLHK. Nah, hutan produksi ini jadi kalau kita lihat tadi katanya Stacy kita tuh timber management. Nah, ini monggo teman-teman nanti yang bisa mendekonstruk perspektifnya orang kehutanan. Kalau hutan produksi itu ya harusnya nggak cuma kayu ya. Kalau baca tulisannya Mas Hermu, kayaknya habis nge-share Pak Hermu ya, nge-share tulisan tentang multi usaha kehutanan. Nah ini kan kita harusnya coba menggali usaha apa sih yang bisa kita lakukan selain kayu sekarang. Kayu tuh tetap saja sekarang itu masih sangat primadona. Konsumsi kayu dunia itu masih meningkat terus gitu. Tapi kan kita selain kayu, kita juga sekarang ya perlu juga nih ada multi usaha juga. Nah coba jadi di hutan produksi selain kayu nih bisa apa gitu. Selain barang, kita juga bisa jasa kan, misalnya jasa ekosistem seperti karbon gitu. Atau juga bisa nanti kita peningkatan nilai tambah dari kayu itu sendiri. Nah belajarnya nanti di THH, entah buat mebel anti peluru kayak atau mebel anti rayap atau seperti apa. Nah itu kan mungkin menarik ya, anti bakar misalnya gitu. Jadi ya itu kenapa mungkin dominan kita di timber management, timber extraction, kenapa dominan produksi? Dari luasan hutan produksi kita tuh dominan gitu. Jadi kayak mungkin saja kenapa kita dominan di situ ya karena ya terlihat dari ini alokasi ini. Begitu, jadi hutan ini 3 hutan ini menurut fungsinya ya, kita kilas balik aja sedikit. Ini kalau kalian ingat ada bobot dan kriteria gitu ya. Kelerengan itu jadi di poin sampai
kelerengan 40% tuh 100. Jadi kalau poinnya makin tinggi, dia makin masuknya ke hutan lindung gitu ya. Peka, nah jadi kayak gampang erosi, nah itu poinnya seperti ini. Curah hujan juga. Ini kan tapi biofisik ya, dimana apa namanya, harusnya biofisik ini salah satu pertimbangan gitu ya. Harusnya juga ada ya entahlah, nanti kalian coba susun sendiri. Karena kan kehutanan, definisi kita itu kan berdasar ada silvikultur, ada politik, ada hukum, ada ya macam-macam definisi gitu ya. Nah ini perlu kita renungi lagi gitu. Apakah biofisik saja cukup sebagai dasar penentuan hutan gitu? Kalau kayak kemarin gitu bilang kenapa hutan itu jadi kayak bilang semua palem-paleman tuh bisa masuk hutan kecuali palm oil misalnya itu. Nah, itu kan juga kita pertanyakan kenapa sih gitu. Kenapa palm oil enggak? Nah itu saya tidak bisa menjawab, tapi bisa dari perspektif kita intinya siapa yang punya hutan itu ya dia yang akan apa namanya directing seperti apa hutan dikelola. Ini skor-skornya gitu ya, mungkin udah pernah dapat saya skip aja. TGHK, saya nurusin TGHK, jadi ya zaman dulu itu 142 juta luas kedaratan kita 167, 168 kira-kira. Jadi gede sekali, 2/3 kawasan daratan kita tuh hutan. All land unregistered as private properties was claimed by the state. Nah, jadi sebenarnya kan harusnya ada mengakui hak adat, tapi kalau tidak terregistrasi lahannya punya negara gitu, langsung kayak gitu. Jadi ini yang makanya banyak demo gitu ya. Kayak sebenarnya itu nggak apa-apa ya kalau belajar sama Prof Awang. Negara itu memang punya hak dalam memberikan memang dia punya hak untuk mengelola sesuatu gitu. Tapi ketika mengelolanya itu ibaratnya kalau kita kan sekarang ngomongnya oligarki untuk penguasa dan lain sebagainya. Nah itu kalau udah kayak gitu itulah yang sebenarnya jelek gitu. Tapi secara teori itu sebenarnya emang negara punya hak untuk mengelola apa yang ada di Indonesia gitu ya. Tapi tinggal bagaimana sistem. Sebenarnya kan kita tuh kalau punya sistem udah cukup bagus ya. Kita punya DPR, punya legislatif, punya yudikatif gitu ya. Tinggal pengamalannya itu loh. Kita pengawasan dalam berdemokrasi ini yang jelek gitu ya. Ya ibaratnya kita mayoritas tuh tidak setuju sama omnibus, DPR-nya setuju semua. Ya janjinya kita tuh ketika memilih itu orang-orangnya tuh berarti kan tidak merepresentasi kita. Karena kan katanya DPR, Dewan Perwakilan, ternyata nggak perwakilan dia, mengkhianat katanya gitu. Balik, jadi kira-kira gitu, semua tuh diklaim sama negara yang those considered to have biogeophysical features of forest. Nah itu. Jadi kawasan konservasi itu hutan negara juga, kawasan hutan negara, kemudian state forest juga dibaginya berdasarkan pada saat itu ya, ada protection, nature reserve, limited production, hutan produksi terbatas, permanen, terus konversi. Jadi produksi ada 3 gitu. Jadi pada saat itu 142 tuh kawasan hutan semua gitu ya. Nah, pada saat itu TGHK itu jadi 90 juta. Tengok videonya putus-putus ya. Suaranya saya lancar. Mas. Oke. Lancar, Mas. 90 juta itu bisa digunakan untuk timber exploitation pada saat itu. Sehingga jeleknya juga customary practices tadi yang adat-adat itu jadi tidak tidak diperhatikan begitu. Many areas used for customary purposes also classified as forest karena mereka tidak terregister. Nah ini jadi zaman dulu tuh ibaratnya semua top down gitu ya. Semua itu ini nggak terregister, tapi siapa yang punya sertifikat zaman dulu ya? Langsung ini punya negara gitu. Ini the aforementioned clause of national
and state interest was also frequently invoked to undermine. Jadi intinya dengan argumen untuk kepentingan nasional dan negara gitu ya. Itu jadi untuk dijadikan argumen utama kenapa diambil. Usufruk artinya apa? Usufruk artinya ya hak pengelolaan lahan itu. Jadi usufruk rights, jadi hak-hak apa namanya yang terkait dengan lahan gitu. Karena dia tidak ada gitu, dianggapnya nggak ada pada saat itu. Begitu. RTRW itu jadi perkembangan lagi, ada namanya kebijakan TRW, rencana tata ruang dan wilayah, tata ruang wilayah gitu ya. Itu di bawah Bappenas gitu. Namun nah jadi si KLHK punya TGHK, Bappenas kan perencanaan nasional, harusnya emang dia di atas gitu. Tapi kenyataannya dia juga tetap inkonsisten, jadi nggak nemu lah. Kok bisa ini ada kawasan hutan di RT/RW nggak masuk gitu. Terus jadi tetap saja tetap aja tidak sinkron gitu. Jadi makanya zaman dulu itu kita tuh kehutanan tuh powerful sekali gitu. Jadi tahun 80-90 itu kehutanan menyumbang devisa terbesar kedua setelah minyak bumi gitu. Jadi kita powerful sekali pada saat itu, duitnya banyak. Jadi kalau kalian melihat sejarah-sejarah ya, itu siapa namanya? Orang-orang militer itu dulunya biasanya adalah mantan punya konsesi. Jadi emang ya sampai sekarang ya, ibaratnya orang-orang kuat yang di negara itu, coba kalau misalnya dilihat ya, yang pernah jadi presiden kita itu, Pak Harto tuh juga punya konsesi banyak. Yang satu-satunya mungkin yang menariknya backgroundnya adalah profesional ya Pak B.J. Habibie. Ya banyak sih Pak Gus Dur juga. Kalau Bu Megawati kan dia juga ya ibaratnya juga pemain kuat juga. Terus kayak SBY, dia juga militer gitu. Terus sekarang Jokowi punya PT Rakabu, jadi orang-orang yang biasanya ada ikatan-ikatan dengan kehutanan sebenarnya. Jadi ya ya ini sebagai intermezzo, kehutanan tuh sebenarnya sangat kuat gitu. Punya relasi kuat lah sama penguasa gitu. Terus berbasis TGHK, Kementerian Kehutanan pada saat itu menyusun namanya peta padu serasi, synchronized map. Jadi coba digabungin antara si TGHK sama RT/RW gitu. Tapi tetap saja nggak masuk gitu, masuk gitu ya. Karena ditolak sama provincial government. Jadi kan government itu punya kuasa juga, dia pengen kawasan daerahnya pengen buat apa, dibuat pemukiman, dibuat mall, dibuat apa. Enggak, itu kawasan hutan tidak boleh gitu. Jadi kayak hutan ini seringnya yaitu balelo gitu. Sehingga tetap aja balik lagi ke TGHK yang original gitu. Terus ada masalah lain, desentralisasi gitu ya. Jadi awalnya tuh kan kalau kalian lihat nanti saya share bukunya di Elok ya, Bar et al. Itu ceritanya tentang desentralisasi itu kelihatan banyak penguasa-penguasa itu kan dia, itu saya nggak klaim sendiri ya, itu dari buku-buku yang saya baca, dia tuh ya oligarki katanya, punya relasi sama penguasa gitu biar bisnisnya lancar gitu. Nah jadi kayak orang-orang kuat di pusat, nah itu tuh kan punya relasi sama para pengusaha gitu. Nah terus tapi sekarang land and forest allocation selain antar, ini masih beda ya. Jadi selain antar ministry, jadi antara kementerian satu dan lain tuh udah nggak sinkron, sama Bappenas nggak sinkron. Ternyata ada isu yang namanya desentralisasi. Jadi kayak kan intinya desentralisasi itu agar lebih fair. Jadi masyarakat daerah, pemerintah daerah tuh punya duit
punya empowered untuk mengelolanya sendiri gitu. Sebenarnya kan seperti itu ya, fairness gitu, tapi ternyata enggak, ternyata karena udah laten sukanya untuk ini ya sebenarnya korupsi itu, nggak tahu ini namanya korupsi atau seperti apa, ini bisa dikaji nih di sektor kehutanan tuh relatively kita belum tercerahkan lah ibaratnya itu. Desentralisasi itu jadi nanti tarik menarik power struggle antara pusat dan daerah gitu. Dulu kan kalau kalian ingat kita punya dinas kehutanan tuh di kabupaten, sekarang kan balik lagi ke provinsi. Nah ini kan juga salah satu power struggle, artinya kan kewenangannya dinas itu balik lagi ke provinsi. Nah provinsi ini kan kadang perpanjangan tangan dari pusat gitu, karena kalau di kawasan-kawasan luar Jawa dinas kehutanan ini kan dia juga punya porsi dalam memberikan keputusan lahannya mau buat apa, buat siapa gitu. Nah jadi kadang tuh katanya sih ada banyak ya kasus korupsi pemberian izin konsesi gitu di kawasan hutan gitu. Nah ini yang itu aja kotor ya, ada korupsi di situ. Kalau nggak korupsi nggak tahu, desentralisasi mungkin bisa berhasil gitu. Tapi jadinya banyaknya raja-raja kecil yang ada di daerah. Di luar Jawa kan mungkin kawasan hutannya lebih hijau daripada di Jogja ya. Jadi hal seperti ini banyak terjadi, kayak yang di Sumatera Selatan lah, jadiin sawit, dapat persenan juga kan biasanya yang dapat izin bisa ngasih ke pemerintah gitu. Nah, ke pemerintah nih bentuknya ke oknum atau emang ke pemdanya. Nah, kadang ini yang bikin kenapa nggak kaya-kaya tuh ya, karena mungkin salah satunya kaya banget, satunya enggak. Ya, ada kesenjangan gitu. Nah, itu intinya desentralisasi ini jadi isu lain karena sudah rebutan perang antar sektor, terus sekarang kita perang antara Pemda sama Pempus pusat gitu. Terus tapi balik lagi karena ada raja-raja kecil, pemberian izin kok jadi gampang banget gitu ya. Terus balik lagi jadi resentralisasi. Jadi sekarang balik lagi nih izin-izin ke dinas lagi, ke pusat banget. Kayaknya omnibus ini kan kebanyakan ke pusat lagi. Nah itu bisa dikaji juga. Apa sih dampaknya kalau resentralisasi lagi gitu. Dulu kan kalau zaman saya tahun 2000-an kan rame tuh otonomi daerah. Jadi implikasinya orang-orang yang bukan dari daerah situ ditendangin, balikin ke daerah masing-masing gitu. Itu salah satu implikasinya gitu. Jadi intinya amidst the conflicting laws regulation related to land use in the Indonesia People Consultative Assembly decision TAP MPR, jadi orang-orang MPR itu ada TAP MPR 9 2001. Intinya pemerintah pusat itu tetap punya peran sentral dalam harmonize all laws pertaining to land and other natural resources. Jadi nggak boleh asal ngasih udah kasih gitu, untuk izin ini gitu. Nah ini jadi ya sebenarnya kan kita semacam restatement. Omnibus ini di pusat itu memberikan kuasa lagi gitu. Tapi silakan dibaca ya, saya juga belum baca menyeluruh. Omnibus tuh ada bagusnya juga katanya. Walaupun jeleknya mungkin juga banyak banget atau gimana, saya nggak tahu. Jadi kayak salah satu poin AMDAL ya, bilangnya AMDAL nggak ada, tapi AMDAL itu ada. Jadi kalau saya dengar dari ceritanya Prof. Awang nih, AMDAL itu malah posisinya nampaknya lebih kuat. Karena apa? Sebelumnya itu kan dia menjadi persyaratan untuk izin usaha, membangun pabrik atau apa gitu ya. Tapi sekarang menjadi salah satu pertimbangan. Kenapa lebih kuat? Karena biasanya kalau persyaratan itu apa? Biasanya administrasi. Jadi kayak yang penting ada, laporannya nggak dibaca. Laporan AMDAL tahu kan, tebel-tebel. Kayak novel Harry Potter gitu, kalau pernah baca, tebel-tebel gitu, dan A4.
siapa yang mau baca gitu. Nah sekarang itu nggak cuma jadi ada gitu, enggak, jadi katanya jadi pertimbangan, salah satu pertimbangan. Nah ini kalau menurut saya bisa jadi itu adalah malah memperkuat poin tentang AMDAL ini, yang nggak sekedar jadi persyaratan sekarang kenyataannya banyak gampang gitu kan, malah kalau jadi pertimbangan dipertimbangkan dulu, dibaca dulu gitu, oh ini jelek gitu. Nah itu silakan teman-teman yang tertarik sama itu coba dibaca lagi, dikaji bareng-bareng lah gitu. Jadi tapi mungkin satu yang menjadi poin lemah juga adalah katanya kan sekarang timnya itu dari pemerintah pusat gitu. Nah ini saya nggak tahu apakah itu baik apa buruk juga. Kadang kan karena pusat itu kan dia biasanya ya harusnya intinya ada pengawasan gitu, walaupun ke pusat gitu ya nanti yang punya kuasa untuk AMDAL itu. Jadi sebenarnya mau desentralisasi, resentralisasi itu terserah, yang penting balik ke tujuan awalnya itu ya memang state interest, national interest, dan itu ya konsisten. Kita ngomongin lestari, ya lestari beneran dong gitu misalnya. Tapi isu ini intinya memperkaya kehutanan jadi satu sektor yang pokoknya amburadul lah gitu, ribut aja kan, seru jadi kalau kerja di kehutanan itu. Kita banyak berkaitan sama orang macam-macam gitu. Jadi district governments were eventually required to coordinate their land use plan with provincial and national. Jadi karena resentralisasi balik lagi ke sentral, ke pusat, jadi mau ngasih izin juga tetap kudu ada persetujuan dari pusat gitu, dari provinsi, dari pusat gitu. Nah ini jadi gazettement yang tadi saya bilang pengukuhan ya, gazettement itu pengukuhan kawasan hutan. Rules governing forest land allocation were revised by MK. Rule out unilateral of forest zone by the state. Nah jadi karena dulu itu pengukuhan itu ibaratnya tidak ada unilateral, sekarang harus gazetment tuh pokoknya the whole process itu ya, jadi udah selesai itu pengukuhan kawasan hutan. Delineation ini saya agak miss ini. Delineation tuh jadi kayak penataan batasnya gitu. Forest land was a possession of the state only after formal fit delineation. Jadi setelah dikukuhkan. Pengukuhan maksudnya gazetment tadi itu ya. Jadi intinya udah selesai. Pertama udah ditunjuk itu unilateral ya. Jadi tidak hanya biofisik harusnya. Ya, ada uni, jadi ada beberapa pihak gitu. Oh, dari masyarakat, dari itu tata batasnya jelas dan sebagainya gitu. Nah, kemudian ini datanya 2012 tuh hanya 15% yang baru selesai dikukuhkan gitu. Jadi ada field check ya, penunjukan intersectoral consultation, tadi ada kesepakatan tata batas dan petanya, terus baru di SK Wanagama kita, terus Wanagama itu udah di SK-kan, artinya dia kurang lebih sudah tata batasnya udah jelas. Jadi kita setidaknya sudah memenuhi kriteria untuk ya kawasan hutannya kita clear gitu, formal dan informalnya. De jure de facto-nya ada gitu. Nyatanya Indonesia 2012 itu baru 15%. Jadi implies, artinya kuasa hutan 85% kawasan hutan itu masih disputable, jadi rawan konflik lah, rawan nanti tiba-tiba dikasih ada ya pokoknya encouragement tuh rawan di situ, meskipun strong claims, jadi hanya klaim doang gitu, tapi kan harus diakui gitu. Jadi itu mata kuliah PIK awal yang ini lebih lanjutnya kita bahasnya di sini gitu. Nah, kemudian New Hope adat, jadi sekarang ada hutan adat gitu ya. Ada MK 35 2012. Jadi ada nih kawasan-kawasan adat di Indonesia. Jadi, nah tapi ini menariknya
The implementing mechanism are needed to define customary. Jadi customary itu apa? Adat itu apa sih? Jadi kan menariknya hutan adat, misalnya hutan adat, misalnya di sini contohnya rumah saya di Kalasan, tapi saya biasanya ke sawahnya itu ke Gejayan gitu ya. Nah artinya ibaratnya yang di Gejayan itu hutan adatnya saya. Jadi artinya menentukan adat sama hutan adatnya. Nah, jadi adat, masyarakat adat, hutan adat. Nah, itu tuh belum tahu itu definisinya gimana. Soalnya apa misalnya rumah saya Kalasan, tapi itu tuh secara administrasi masih punyanya Indonesia, gitu, punya negara gitu. Hutan adat saya ada di Gejayan. Nah, itu kan jadi udah beda tempat nih. Kadang-kadang hal-hal seperti ini tuh bukan kadang-kadang, masih unclear gitu. Nah, ini jadi PR juga masih masih unclear ini ya, masih nggak jelas walaupun sudah ada MK 35, implementasi di lapangan mana yang adat mana dan sebagainya itu masih belum jelas. Selain itu, isu lain adalah, nah ini kan belum jelas. Nah, ini sebenarnya dipandang sebagai an attempt to delay recognition of customary forest. Jadi kayak karena nggak jelas kan, jadi mereka juga nggak ngerti ini mau gimana. Nah itu kan sebenarnya ternyata salah satu caranya negara untuk ya tetap mendelay rekognisi kawasan hutan adat itu kalau kata scholar-scholar atau kata peneliti-peneliti ya. Begitu. Jadi ini kan ada surat edaran dari Menhut, intinya MOF claim responsible for the designation of customary forest. Menarik nggak? Hutan adat, tapi yang ngeklaim itu harus persetujuan sama menteri. Nah, itu kan lucu juga, yang punya hutan siapa, kenapa saya minta izin ke kamu gitu kan, ibaratnya gitu. Jadi intinya walaupun sudah ada MK 35 nomor 2012, ini prosesnya masih panjang untuk bisa benar-benar ada adat gitu. Terus juga menarik lagi, adat itu di dalamnya itu juga diatur, kayak misal tidak boleh ditanami sawit gitu. Ya terserah saya dong mau nanam apa, saya mau anggap sawit itu hutan juga terserah saya, harusnya gitu nggak sih misalnya ya. Ya itu ini kayak ya kawasan hutan ini sangat ribet. Nah udah summary, alhamdulillah yang selesai. Summary-nya, satu, overall regulation and institution governing land use and allocation in Indonesia have been characterized by overlapping regulation and institution. Jadi tadi pertama kita ada tarik-menarik kepentingan, tarik-menarik penguasaannya itu antara sektoral. Indonesia punya agraria dan kehutanan, setidaknya itu udah tarik-menarik di situ. Belum sektoral. Orang tambang mau pakai kawasan hutan itu harus ke Kementerian Kehutanan gitu. Jadi kan kayak dia kalau mau merencanakan sesuatu nggak bisa bareng sama keseluruhan Indonesianya gitu. Makanya kalau kalian mengikuti perkembangan wacana-wacananya kayak kita ada namanya rasionalisasi kawasan hutan. Jadi pengen dikurangi hutan itu kita cukup misalnya 80 juta aja atau bahkan 50 juta. Tapi udah itu hutan toktil, nggak usah diutak-atik ini. Sisanya biar nanti yang ngelola bareng-bareng ATR gitu kan. Katanya seperti itu, ada rasionalisasinya. Karena kenyataannya kita punya 120 juta kawasan hutan yang ada tutupnya hanya 88 katanya. Sisa-sisanya kadang kita kontrakin, kita tukeran sama kawasan lain dan lain sebagainya. Jadi kayak ya kita kemana-mana gitu fokusnya. Harusnya kan kita fokus ngelola hutan, bukan fokus administering hutan. Jadi kayak kawasan hutan kita kasihin ke yang lain-lain, itu harusnya bukan di kita gitu. Itu biarin nanti Bappenas, ATR yang punya wewenang. Mungkin idealnya seperti itu. Saya juga tidak tahu. Nah itu coba bisa dijadikan ya wawasan kalian seperti apa. Belum lagi tadi ada lokal sama nasional, tarik-menarik juga. Lokal juga pengen punya kuasa, pengen mengelola lahannya sendiri gitu ya. Conflicting mandates and goals.
The recent political dynamic pathway clearly pose huge challenge. Jadi secara politik intinya ya apalagi sekarang namanya oligarki gitu ya. Coba dilihat oligarki itu apa? Oligarki itu biasanya relasi antara penguasa dengan pengusaha gitu ya. Makanya menarik sih, intinya kita belajar dari kehutanan aja pasti kita lama-lama kelamaan belajar juga tentang nasional gitu. Kayak misal tentang DPR gitu ya. Partai kita ada banyak sekali tapi representasinya nggak jelas gitu kan. Kalau misal kayak di Amerika kan jelas tuh, dua doang, Republikan sama Demokrat. Enak gitu. Pasti satu pro satu kontra gitu. Nggak mungkin satu suara gitu. Jadi enak. Kalau kita kan nggak, presidennya tetap pilihannya ada dua doang. Partainya ngekor semua di belakang banyak banget. Dan partai itu juga belum tentu merepresentasikan kita gitu. Ya ini kan hubungannya tentang politik. Kalau di Eropa partainya representasinya kamar-kamarnya jelas. Kayak di Jerman itu Angela Merkel itu kan dia dari partai yang lingkungan gitu, berbau lingkungan. Gitu. Dia kan orang mana? Dia energi terbarukan gitu kalau nggak salah kanselernya. Jadi kayak ada partai yang misalnya partai buruh, literally dia representasi buruh. Ada juga partai misalnya partai lingkungan, jadi dia benar-benar punya aspirasi lingkungan gitu. Kalau kita enggak, partainya demokrasi, ada PDI, Demokrasi Indonesia Perjuangan, ada Partai Demokrat, ada Nasional Demokrat, sama-sama Demokrat tapi nggak ngerti kan, ini kira-kira representasinya punya aspirasi apa sih bedanya sama yang lain tuh misalnya. Ya itu nggak tahu, saya cuma bisa mengkaji, tidak tahu cari solusinya gimana. DPR-nya dibubarkan itu katanya kemunduran demokrasi, tapi siapa tahu perlu dibubarkan dulu lalu dibuat baru. Jadi Gus Dur itu zaman dulu udah punya ide itu gitu ya. Terus in the meantime MOF continues to rule over state forest land. Nah, kita sampai sekarang masih 120 juta hektar, relatif cukup strong. Kita masih punya power untuk mencegah. Kayak sekarang kan mau ngapa-ngapain itu tetap kebanyakan karena kawasannya di hutan ya nggak boleh. Jadi kayak sekarang misal kan baru-baru ini kawasan konservasi ada panas bumi, itu baru sekarang gitu. Dulu kan nggak boleh, konservasi aja gitu. Nah itu jadi intinya kita punya kuasa mengelola kawasan Indonesia yang ada hutannya, ada ya, belum tentu ada hutannya gitu. Jadi kira-kira summary-nya itu, kita punya alokasi lahan 120 juta tuh sejarahnya seperti itu, banyak tarik menarik dan lain sebagainya, dan sampai saat ini masih jadi PR karena masih tidak clear gitu. Begitu 1 jam, alhamdulillah. Begitu adik-adik, ada yang mau didiskusikan silakan. Ada yang mau dikomentari? Bisa dimengerti? Masih pada tune in di sini? Mas. Ya mas. Ya mas. Begitu, jadi gimana? Sejauh ini belum ada pertanyaan. Mas, Ya, mau tanya, itu kan dulu yang pas UU yang 60-an itu kan tadi dibagi 3 kan kawasannya. Yang salah satunya kawasan hutan adat itu. Nah, terus yang TGHK itu dibilang kawasan hutan adatnya mulai kayak dialihkan jadi hutan negara karena nggak ada registrasinya. Emang dulu pas yang tahun 60-an dinyatakan hutan adatnya itu gimana sih? Emang nggak ada registrasinya sampai pas beberapa tahun kemudian yang TGHK tuh diambil alihkan ke negara gitu. jadi kan kita itu klaimnya adalah kita ngurusi hutan gitu ya. Jadi ngomongnya hutan adat gitu.
Tapi kalau di definisinya agraria itu satu, mengakui adanya customary land gitu ya, artinya ada lahan adat. Nah, lahan ini kan sebenarnya biasanya kalau zaman dulu apalagi ya, itu kan pasti berbentuk hutan gitu. Nah, makanya kalau di kehutanan kita bilangnya hutan adat. Tapi sebenarnya kan boleh-boleh aja misalnya bentuknya kuburan, bentuknya nanti padang yang luas dan lain sebagainya. Itu juga bisa dibilang customary area, customary land gitu. Tapi kalau dalam bahasanya kehutanan, kita bilangnya hutan adat gitu. Nah, implikasinya dengan disebut sebagai hutan adat, hutan itu kan harus ada definisi operasionalnya ya biasanya. Jadi kalau menurut FEO, menurut SAF, kalian PIK semester 1 itu asosiasi tumbuhan berkayu lah, kemudian ada iklim mikro dan lain sebagainya. Artinya jadi tetap hutan itu harus memenuhi kriteria-kriteria itu. Padahal kalau kayak kemarin misalnya Prof. Mariudi ke Papua, kawasan hutan adat mereka itu kadang tuh hanya padang sabana stepa gitu, yang rumput-rumput aja, ilalang kayak gitu. Itu menurut orang situ itu udah hutan gitu, karena misalnya di situ masih ada rusa lewat dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi secara definisi hutan adat itu satu, kita belum tahu operasionalnya seperti apa. Biasanya kalau kita sebagai peneliti itu kan menyusun seperti itu bottom up atau bentuknya adalah apa kalau katanya Prof. Abang tuh, intinya masyarakat sendiri yang akan boleh menentukan hutan menurut kamu tuh gimana. Hutan menurut aku tuh ya, aku biasanya main-main di sini, itu ada buayanya, ada apanya di situ, menurut mereka hutan adat. Oke, clear di situ misalnya. Jadi harusnya ada pengakuan dari kita dari negara gitu ke masyarakat adat sendiri, harusnya ya, idealnya sih seperti itu. Tapi sekarang banyak praktisnya hutan adat itu nggak adat-adat banget gitu, karena misalnya nanti dipersilkan, diperjualbelikan ke tetangga-tetangganya. Nah, gitu-gitu yang pemerintah itu nggak rela gitu ibaratnya. Sebenarnya nggak apa-apa, orang mereka juga buat hidup ya. Kita malah yang lahan gede-gede itu dikasih-kasihin bisnis. Jadi konteksnya unregistered land. Nah, land ini bisa berbentuk hutan, bisa berbentuk hamparan, sebenarnya seperti itu. Kalau tidak terregistrasi itu masuk ke punya kita. Nah, punya kita ini tanda kutip, kalau misalnya ada biogeophysical feature-nya masuk hutan, jadi kawasan hutan negara gitu. Biasanya sih begitu kira-kira elaborasinya tadi. Gitu deh. Jawab pertanyaan nggak? Saya lupa tadi pertanyaan apa tadi. Jadi kawasan hutan adat tuh nggak jelas juga sampai sekarang. Belum ada, saya tanya balik aja ya. Ada pertanyaan? Saya malas tanya jadinya. Biar seneng kalau saya tanyain. Katanya aku udah bisa semua. Nanti silakan kalau mau baca-baca lengkapnya itu nanti saya share di eloknya, Bar et al. Sama ada bukunya Wijaya. Jadi ya kehutanan itu ya bikin orang kaya, banyak orang kaya dari kehutanan. Nah, sekarang cuma mungkin PR-nya malah banyak dandani ya. Harus moratorium lah gitu. Begitu, kalau nggak ada saya cukupkan loh. Seneng.
Ya begitu. Kalau nggak ada yang tanya, saya 1 jam aja karena kalau ngomong sendiri itu yang nggak enak. Kecuali ada yang mau diskusi. Halo, saya cukupkan? Gimana? Ya boleh. Nah, gimana apanya nih? Tanya ke saya ya, menarik sekali. Boleh, boleh. Jadi harusnya nih saya tanya ke kalian ini. Ya itu juga menarik ya. Jadi kalau menurut saya satu, kita tuh menentukan sesuatu tuh berdasar apa sih? Luasan hutan minimal 30%. Nah, angka 30% ini ketemunya dari mana coba? Jadi kan memang satu itu kita nggak punya basic penelitian yang clear kalau 30% itu batas agar ekologinya bagus gitu, jasa penyangganya bagus gitu. Kan itu nggak ada dasar itu. Jadi memang bisa jadi secara argumen saintifik itu tidak ada dukungannya. Nah, terus kenyataan di lapangan benar sekali tadi di Jawa itu kawasan-kawasan hutannya itu nggak nyampe 30%. Terus kayak sudah apa ya, nilai-nilai ekologisnya itu juga ya mungkin tidak perlu 30% tuh udah bisa gitu. Kayak di Jogja nih, kawasan yang hutannya di mana? Kita hutan kota di Jogja tuh di mana aja tau nggak? Hutan kota kita tuh cuma di Arboretum UGM sama itu Bonbin. Oh, itu doang hutan kota kita. Itu berapa persen? Nggak ada kan gitu. Jadi itu juga susah gitu. Kalau mau 30% kita nggak bisa gitu. Susah sekali. Jadi ibaratnya kalau malah kita mau menghutankan Yogyakarta gitu, ya malah orang-orang malah pada nggak bisa usaha gitu. Jadi makanya dikembalikan ke pemerintah masing-masing. Itu kalau mungkin dari aspek ekonomi ya. Nah, sebenarnya tapi dengan dibukanya apa namanya dibalikan ke pemerintahan masing-masing dan nanti tujuan pusat, ini kan artinya membuka harusnya ada penelitian terpadunya lah dan lain sebagainya yang mengkaji tentang ini. Kalau nggak 30% misalnya, harusnya berapa? Oh misalnya, oh harusnya malah 70% di situ tuh gitu. Itu bisa aja gitu. Jadi menurut saya dengan dilepaskannya tidak ada angka 30% itu jangan dimaknai kemudian oh boleh nih nggak ada, oh boleh nih malah dikit aja gitu. Tapi malah harus disesuaikan dengan argumentasi yang ilmiah gitu. Kayak misal di Kalimantan tuh kan kawasan hutannya banyak sekali atau di Papua dan dia secara ekologis itu bernilai penting. Secara sosial, kultural, budaya juga bernilai penting. Misalnya di situ masyarakat itu di sana makannya adalah makan babi hutan. Kalau hutannya rusak, babinya nggak ada gitu, ibaratnya gitu. Terus di dalam situ nangkap ikan, nangkap kepiting. Jadi kan ada kepiting maruf dan lain sebagainya. Itu kan harus terjaga ekosistemnya. Gitu.
Kalau nggak ada nggak bisa. Jadi misal sama misalnya kepentingan nasional, kita mau mengurangi emisi gas rumah kaca sekian persen, didukung dari sektor kehutanan. Nah, makanya kayak biasanya tutupannya sekarang baru 25%, dinaikin nih sampai 40% misalnya, karena kita sedang ngejar ini. Makanya ini harusnya ada sinkronisasi antara daerah, antara pusat juga. Ini normatif banget omongannya. Yang dimana itu susah biasanya ya. Jadi kayak perlu diatur sendiri kira-kira punya tujuan apa dalam pembangunan di situ. Dan harusnya memang sektor kehutanan di lingkungan ini menjadi pertimbangan yang penting gitu. Itu jadi kalau silakan kalau omnibus itu dibaca, silakan dibahas bareng-bareng gitu ya. Kalian tuliskan tuh poin-poin yang menurut kalian kok aneh nih. Ini maksudnya seperti apa yang kira-kira menarik untuk didiskusikan. Nah, itu. Menurut saya sih sebenarnya kita tetap demokrasinya cukup ya lumayan lah, kita masih bisa demo masih kalau zaman dulu kalian demo kan bisa hilang gitu, malahan masih lebih parah zaman dulu gitu. Sekarang masih boleh demo walaupun ya pasti itulah namanya ada provokator dan sebagainya gitu. Saya kira kalau untuk ngubah-ngubah undang-undang dan sebagainya itu masih banyak cara-caranya. Kita masih bebas berpendapat di media sosial gitu, itu masih lumayan ada gitu. Zaman dulu kan nggak ada. Jadi gitu, kalau menurut saya sih ya nggak apa-apa. Orang kita juga nggak punya dasaran kenapa 30% gitu. Dan ya pada kenyataannya kita juga punya kepentingan atas lahan kita, mau dibangun buat apa atau seperti apa. Ya itu balik lagi, tinggal kitanya mau berkomitmen sejauh apa untuk misalnya menjaga hutan itu. Makanya kenapa science research itu penting. Zaman sekarang apalagi modelnya itu apa-apa tuh harus ilmiah. Ilmiah tuh dari apa ya? Dari riset gitu. Makanya kalian misalnya ingin mengalahkan argumen-argumen ekonomi, ya buat riset kehutanan. Ini loh, kalau misalnya kalian tidak memperhatikan kehutanan, tapi memperhatikannya ekonomi doang, nanti ekonomi juga nggak sustain gitu. Jadi misalnya pakai pendekatannya Pak Picus, jadi ada valuasi ekonomi, jasa ekosistem tuh harganya segini loh, ntar kalau erosi nanti rumahnya yang rusak segini, ini kerugiannya sekian. Nah ini kalau jadi kayak mau counter argumen ekonomi, ini kalau hutan rusak tuh nilai negatifnya segini, kalian kalau misalnya mau buat keuntungan ekonomi dari ini dapatnya gini, ternyata marginnya masih banyak kan ruginya kalau rusak ketimbang kalau diusahakan. Nah itu bisa buat riset kayak gitu untuk memperkuat argumen-argumen biar, nah ini kan kayak kalau kita kan ngomongin good science for good policy, jadi kebijakan yang baik gitu ya, baik itu belum tentu menyenangkan semua pihak, itu berbasis science. Nah science-nya ini monggo yang dibangun, science yang baik gitu. Jadi gitu deh ini ya, pertanyaan yang menarik, jadi tambahan ilmu buat kita semua. Silakan, ada lagi yang mau didiskusikan? Saya sambil makan ya. Kan kalian paling off juga bisa sambil makan. Begitu, nanti mungkin semoga nggak lupa saya langsung upload di Elok materi-materi, atau udah ya sama Prof ya. Begitu, kalau tidak ada, biar bisa segera Jumatan. Ini ada yang di rumahnya maksudnya ada yang di Indonesia Timur, Indonesia Tengah, jadi udah jam Jumatan. Atau itu CFA, Jumatan from home. Ngomong sendiri capek. Yaudah, kalau nggak ada saya cukupkan 10:17 daripada nanti kalian tertidur. Bisa diterima ya kuliahnya ya, semoga paham. Halo? Mas. Mas.
Oke, ya begitu nanti saya silakan dipantau di Elok saja. Nanti eh ya saya cukupkan kuliahnya. Oh, ada berita baik nih. Jadi kan kemarin Pak Ganis itu sempat positif corona. Alhamdulillah sekarang sudah balik, udah sembuh gitu ya. Jadi kalau saya sih intinya sebarinnya berita-berita positif aja biar imunnya kuat. Karena kalau berita negatif udah banyak yang share gitu ya. Itu yang bikin serem. Nggak semuanya itu senang dengarnya kan. Yang penting waspada gitu. Waspada, kalian tetap pakai masker, tetap jaga jarak gitu ya. Walaupun kalau ke kampus ya tetap jaga jarak. Cuci tangan, kalau bisa bawa hand sanitizer, bawa apa-apa sendiri gitu. Intinya waspada, tapi tidak abai, tapi jangan terus lebay. Lebay itu dalam artian takut banget apa-apa mikirnya corona gitu ya. Kalau saya sih mikirnya ya semua orang tuh ya mesti ya bisa sakit gitu ya. Bisa sakit dalam penyebab apapun gitu. Bisa corona, bisa yang lain. Jadi intinya waspadanya ke semua hal. Jangan terus ya kan menurut saya sih ada yang lebay itu dalam artian ya takut banget gitu, takut meninggal. Jadi kan malah turun gitu loh imunnya. Jadi tetap positif tapi tetap waspada gitu ya. Gitu ada berita baik dari Pak Ganis alhamdulillah gitu. Jadi Pak Ganis tuh ceritanya memang ada riwayat kesehatannya juga ada ya riwayat kesehatannya juga kurang baik, makanya mungkin nggak OTG gitu ya. Jadi sempat dirawat di rumah sakit tapi alhamdulillah udah membaik dan relatif cepat, berapa minggu, cuma 2 minggu gitu. Jadi makanya kita nggak pernah tahu ya virusnya di mana karena nggak kelihatan, makanya tetap waspada. Dan itu berita baiknya adalah ya alhamdulillah dosen kita sembuh semua gitu. Sebelumnya ada Pak Tommy OTG gitu ya, masuk berita juga. Jadi tetap semangat, tetap jaga kesehatan, apalagi kalian kuliahnya online semua, mesti bosan dengerin kuliah online tuh kan. Begitu, semoga bermanfaat pertemuan hari ini. Selamat berakhir pekan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum, sampai ketemu lagi minggu depan. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas. Waalaikumsalam. Makasih, Mas. Wabarakatuh. Terima kasih. Makasih, Mas. Ya.